Sedulur-sedulur semuanya, ini kita sedang berada di Puri Gedeh, yaitu rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Nah, malam ini infonya Bapak itu mau pindahan karena sudah purna tugas jadi gubernur. Dan ini saya sebagai warga masyarakat di Jawa Tengah pengen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ganjar Pranowo karena kepemimpinan beliau di 10 tahun terakhir ini wah sangat membawa dampak-dampak positif untuk Jawa Tengah. Sekalian saya mau pamitan karena Bapak mau pindah. Udah, yuk, masuk aja yuk, kita cari Bapak di mana. Wah, bannya gede banget. Ini kecil. Bapak emang benar-benar hobi sepeda ya. Punya sepeda antik banget kayak gini. Ngapain mas? Halo, ngapunten Pak. Ya? Mau ketemu sama Pak Ganjar. Oh, itu udah pindah. Pak Ganjar udah pindah? Udah pindah mas, udah selesai. Waduh lah ya itu. Selesai tugas mau pamitan Pak Ganjar Pak. Oh, udah pindah di sini, pensiun beliau. Waduh, nggak ketemu Pak Ganjar berarti ini. Nggak bisa mas. Terus bapaknya ini siapa? Saya pengawalnya. Pengawalnya? Ya. Oh, gitu. Saya Tri. Tri, saya Ucup. Panggilannya Casper saya kalau bapak. Casper? Ya. Casper kayak di film kartun itu ya? Iya. Ini hantu yang ramah. Wah, ya udah sekalian tanya-tanya nih Pak Casper. Monggo. Mana? Sudah berapa lama ikut sama Pak Ganjar? Saya ikut bapak dari 10 tahun mas. Dari 10 tahun. Dari pertama beliau. Dari pertama beliau menjabat, Pak Tri sudah ikut beliau. Casper aja mas. Oh, Casper? Biasa Casper saya, dipanggil Casper. Bapak juga manggil Casper? Casper bapak. Bapak tidak tahu nama saya loh mas. Bapak nggak tahu nama Nggak Casper? tahu. Berarti kalau manggil itu gimana? Casper gitu aja. Casper Iya. gitu. Selama 10 tahun sampai sekarang belum pernah tahu nama aslinya? Ya mungkin tahu cuman agak lupa. Biasa manggil Casper sih. Oh, nggak pernah tanya nama aslinya siapa gitu? Ya pernah tanya. Oh. Jadi bapak itu mau umroh. Mau umroh gitu. Sudah daftarin semua, daftarin ya. Namanya tak tulis saya Tri Haryanto. Ya. Haryanto siapa? Saya dulu Tri Haryanto. Begitu. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Saking nggak tahu ya, padahal udah menemani beliau. Itu pas udah berapa tahun itu? Pas umroh itu? Udah 5 tahun tuh mas. Udah menemani beliau 5 tahun, belum tahu nama aslinya. Gitu. Saya jadi penasaran ini sebagai sosok Pak Casper ini. Pertama kali ikut kerja Bapak ini perasaannya bagaimana? Atau Bapak itu orangnya bagaimana? Kalau ikut bapak pertama seneng ya mas ya. Dia kan kita ikut gubernur pimpinan ya. Kalau bapak itu orang istimewa mas. Istimewa. Orangnya itu baik. Kedua baik sekali. Baik sekali. Ketiga istimewa. Istimewa. Baik sekali istimewa. Wah, lengkap banget itu. Mas. Apa beliau itu galak atau gimana? Enggak, sama sekali mas. Sama sekali nggak galak. Beliau tuh belum pernah marah. Kalau sama kami ya, belum pernah marah. Getak gitu? Nggak pernah. Jadi kami kesalahan malah diketawain. Berarti jadi kayak keluarga. Lucu pada ketawa. Iya. Oh, terus ada nggak hal-hal lucu yang lain dari Bapak? Jadi dulu gini mas, pas di Kabupaten Pati itu ada masalah apa itu, bapak itu pengawan dihadang sama pengunjuk rasa. Bapak turun, nemuin rasa, dong ini ngomong-ngomong wey. Lalu diajak ke apa itu pendopo pinjam Kabupaten Pati loh. Kan nempel bapak. Mau itu rame kan. Ngomong bapak keluar mau ke mobil. Sepatu hilang. Sepatunya hilang. Sepatunya bapak itu? Bapak hilang. Saya kan malu mas. Gak enak saya. Lalu bapak tawa-tawa aja. Lalu masuk mobil. Ya yang cerita lucu itu ke depannya. Setelah pengalaman juga saya gak enak mas ya. Apa saja Idul Adha. Saya tuh kan mikir saya kan mesti bapak pakai sendal. Saya bawa plastik mas. Sampai bawa plastik. Biar gak terulang lagi sepatunya kemarin hilang. Bapak masuk ke masjid sama masalah putranya. Masalah. Ya, setelah lihat ini sendalnya masalah pribadi dari bapak. Inisiatif masuk ke plastik. Saya sholat lah. Udah selesai. Aman udah gak hilang deh ini. Aman lagi. Nama ke bapak, lu bapak udah pakai sendal. Lagi sendal gue sendalnya sombong. Sendal gue tinggal tak gue. Udah pulang gitu. Langsung kabur aja. Iya, pikir saya kan sendal bapak. Itu mirip padahal itu. Itu mirip sendalnya. Ya, kami kan nggak tahu bapak pakai sendal apa. Yang penting saya
Tadi jalannya Mas. Alam di situ, berarti sebelahnya sampingnya. Oh ya ini berarti. Plastikin gitu. Ini Sholat di sebelah ini. Ternyata malah bukan adanya beliau. Ternyata banyak kejadian lucu gitu. Iya. Terus tentang Bapak hobi naik sepeda nih. Terus ada itu sepeda kayu antik-antik, terus ada sepeda ini. Ada cerita yang tidak Kalau terlupakan sepeda itu Bapak sekarang sudah jarang sepeda Mas. Oke. Bapak setelah jatuh itu nggak sepeda lagi. Kan memang nggak diperbolehkan. Jadi beliau lari-lari aja. Pulang lari. Kan ngikutin lari kan kadang ada yang tua, kadang-kadang enggak. Saya sepeda. Pakai sepeda saya ngikutin. Oh berarti jenengan ngikutin, Naik tapi sepeda. nyepeda. Kalah. Bapak lari ya. Loh, kalah kalau Bapak. Mengerikan. Fisiknya berarti Fisiknya kuat banget. mengerikan. Fit terus Bapak itu. Ngeri. Yang muda-muda kalah berarti. Ngeri Mas. Berarti emang bener ya Kita kata. ngerjain Bapak itu. Oke. Jadi kalau pas habis sepeda, sepeda 10 ya. Lalu dia kan di jalan itu kan ada seperti bosan jurusan udah-udahan Mas. Anggelan. Polisi tidur. Enggak, udah-udahan. Tangga. Ya, tangga ke bawah ya. Tangga ke bawah. Oke. Bapak situ. Dan kami kan bingung tuh. Kami nyepeda, aku mau kakak-kakak. Iya. Jadi ngerjain gitu. Ngerjain gitu. Ngerjain. Ngen kayak musik dong ngetuti aku pit, aku tak munggah. Ya. Terus itu gimana jenengan? Diangkat atau gimana? Kita turun dong. Bapak lari sambil Baru kita tahu. Iya kan? Iya. Jangan suka kayak gini. Ngerjain. Oh, gitu. Kita ngerjain. Nah ini selain pengalaman lucu dengan Bapak ini, ada kisah religius apa tentang Bapak Bapak? itu hobi umroh. Hobi umroh. Hobi. Umroh itu hobi. Iya. Waduh. Bapak itu ibadah itu nomor 1. Ada cerita lucu juga. Oke. Balik ke lucu lagi. Lucu lagi ya? Rohani tapi Iya. lucu. Lucu. Iya. Dari kisah lucu. Itu kan perjalanan dari Wonosobo menuju melewati Kurarjo, rumahnya beliau. Oh lewat Kutoarjo. Ya. Bapak bilang, kita mampir rumah dulu aja. Coba sahur. Sahur kerja sahur. Oh berarti pagi-pagi itu. Ya, Subuh. pagi Oke. subuh sahur. Oh. Itu dulu pas pilkada pertama Mas. Jadi Oke. Bapak itu yang ngikutin saya sama supirnya. Itu yang di video kemarin nangis tuh, orang tua nangis tuh. Oke. Ah, Terus itu supirnya rental itu, sama saya itu. Itu makan sahur. Kami kan belum pernah apa itu komunikasi sama Bapak, belum pernah kumpul Bapak. Kebiasaan Bapak gimana? Kami belum tahu. belum tahu itu baru anyar-anyar. Ya, itu. nyari Oke. masuk rumah. Terus makan sih Bapak gitu. Oke. Saya makan sama supirnya. Oke. Makan supir. Ayam tuh 3 Mas. Ayam 3. Ayam 3. Digoreng sama almarhum ibunya Bapak. 3 sama kan. Satu. Satu-satu. Supir satu. Saya Saya satu. Bapak satu. Nah, udah, supirnya 1, saya 1. Oke. Udah 1 tuh. Pak, bagi dulu. Siap. Bagi dulu ya. Tak kasih supir saya 1,5 loh. Iya. Pak makan. Bapak kembali. Oh. Loh, ayo minta loh. Saya kan takut tuh. Bingung lah. Baru pertama ternyata Bapak itu kalau makan nggak pernah beda-beda ya. Iya. Satu meja. Kamu nggak tahu, lainnya udah habis. Kita makan. Lah, pergi mau dikit. Iya, pergi mau. Tamu malah dintek. Ya, ya. Langsung ada ibunya keluar dulu, ayo minta toh. Lah ibu bilang, Bapak bilang, enggak apa-apa, mana aja. Jadi makan, Bapak itu makan nasi sama sayur, sama itu loh, keripik dulu. Sambil liatin aku terus. Aduh, pertama itu. Tapi tidak lawuhku montek. Ayo, Dikira nggak tahu ya, makan. dikiranya Bapak makan sendiri. Iya, kan namanya pejabat kan kita nggak tahu Mas ya. Iya, pejabat gitu. Iya, Makan pejabat sendiri. kita. Ternyata beliau makanya juga di situ. Iya, Lawus biasa dintek. ya. Aduh, Keluarga parah itu, Pak. Kok ya iso ngono lho. Wis entuk bagian siji-siji kok meso. Siji-siji. meso ditunggu. Berarti kemarin lihat tayang itu Bapak sampai nangis gitu tuh berarti sudah menganggap yang semua yang bekerja di sini sebagai saudara sendiri gitu. Enaknya kerja di sini tuh gitu. Jadi nggak ada beban kayak keluarga sendiri. Enaknya gitu. Berarti nggak ada wah takut nih sama atasan itu. Enggak. Aduh, Keluarga ya keluarga. kayak keluarga biasa gitu. Gitu. Santai. Oke, terus tadi yang masalah kok hobi umroh itu kira-kira udah berapa kali umroh itu? Ya saya yang ngatain begitu saya Mas. Jadi Bapak itu kalau mau menghadapi sesuatu pasti kayak bahasanya itu meditasi terus. Ya itu umroh itu. Harus menghadap ke beliau dulu ke sang kali kitanya gitu Iya, untuk iya. dapat pencerahan. Oh, berarti kalau mau ada hajat Ya, sesuatu, itulah. beliau berdoanya dengan cara umroh. Umroh. Oh, nah ini kan sosok Bapak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang pemikir, pekerja Iya, keras gitu. iya. Pernah nggak melihat Bapak itu sampai pusing? Saking pusingnya tuh sampai wajahnya gabut gitu pernah? Nggak pernah Mas. Bapak itu kalau punya masalah nggak pernah diomongin sama, maksudnya di masyarakat kelihatan tuh Mas, nggak pernah. Bapak tetap ceria. Ceria terus berarti? Ceria terus. Berarti nggak pernah kan? Waduh, aku Ada punya masalah itu. Oh, aku mau mengendas gitu, nggak pernah. Oh, gitu berarti selalu ceria gitu Nah, semuanya. jadi membuat suasana itu enak terus itu Mas. Oh, pantesan nyaman. Ya, yang menurutmu Mas. Ya, apalagi Bu. Terus betah juga kerja sama Bapak, nggih. Iya.
Berarti dengan paripurnanya Bapak di sini ada nggak hal-hal yang nggak pernah bisa terlupakan di mata Pak Tri? Itu satu Mas. Jadi pas pilkada kedua ya, Bapak itu kan anak saya lahir. Anak saya dua lahir. Lahiran. Bapak tahu anak saya lahir. Itu pas kampanye itu kebetulan. Kan ini di Gumaya ya, di Hotel Gumaya itu ada eskalator masuk ke ruangan. Ruangan itu pas debat kayaknya. Oh, ruangan debat. Ruangan debat. Bapak masuk, ibu belakang sama ibu banyak. Saya kan lihat ibu, ya gitu toh, sama ibu. Iya Mas, ibu itu nggak langsung ke ruangan tapi balik ke saya. Ustaz, apa ya? Iya, bilang gini, Mas siapa maaf ya? Apa ibu? Belum sampai ke rumahnya. Ya enak Mas. Belum sampai. Belum sampai ke rumahnya milih jenengan sing lahiran gitu. Sampai. Lalu itu siapa? Lagi sampai dari ya, saya paham. Oh, berarti terus setelah itu menyempatkan lagi Rumah saya. setelah acara selesai menyempatkan ke rumah jenengan nengok putrane jenengan. Oh, nggih. Berarti emang benar-benar menganggap saudara Iya, anaknya sendiri. Seperti anaknya sendiri. Iya. Gitu. Padahal beliau adalah pejabat tinggi, kita hanya orang biasa gitu. Nah, ini kan Bapak sudah purna dari tugasnya jadi Gubernur Jawa Tengah. Ini kan akan melangkah ke tahap selanjutnya. Nah, ini Mas Casper ini akan terus menemani atau selesai di sini atau bagaimana? Kalau pertama sih setelah tahu Bapak mau pensiun itu, kami udah dekat juga. Diajak apa enggak ini gitu untuk ke depan. Kan memang semua itu kalau besok Pilpres itu kan memang dari Mabes. Tapi kebetulan permintaan pribadi Bapak ke Kapolda, kami diperbolehkan itu. Oh, gimana perasaannya mendengar itu? Senang banget Mas. Sudah banget. Senang banget. Emang pengen ikut gitu. Iya, emang pengen ikut gitu. Yang awalnya wah itu sih aku serah kerja karo Bapak. Ternyata dengar kabar ikut gitu. Ya senang aja. Sosok Pak Ganjar di keluarga Bapak Ganjar itu sebenarnya menjadi sosok ayah dari Pak Mas Ala, ibu. Bapak itu kalau sudah sama keluarga kami juga gak mau dekat. Ya acara keluarga sendiri. Jadi kayak di Jogja ya. Kami perintah standby kita. Bapak keluar sama keluarga. Jadi memang menghabiskan waktu untuk keluarga. Kalau itu pas dia libur gitu. Oh, gitu. Ada waktu dia pasti habiskan keluarga. Dia seorang usaha bapak yang baik. Oke, berarti dengan kesibukannya beliau harus ada nyempetin waktu untuk keluarga ibu. Jadi pergi sendiri. Tanpa pengawal gitu. Emang bener-bener keluarga gitu. Bertiga. Lagi keluarga kecil yang bahagia gitu. Gak ada masalah, gak ada bapak. Gitu. Keluar sendiri. Emang dari tim pengawalan itu emang diperintahkan untuk udah standby. Ya dalam artian libur juga kan? Iya. Pengawal ajudan sebelum tidak ada ikut. Bapak, ibu sama-sama. Oh, gitu. Tapi juga nyadari. Oh, acara keluarga Mas. Gitu. Berarti emang benar-benar menyempatkan waktu untuk keluarganya. Oke, ini kan Mas Casper ini kan termasuk orang terdekat dari Bapak Ganjar Pranowo nih. Terus itu kan mau next level ke tahap yang lebih tinggi, itu harapannya Mas Casper itu seperti apa? Yang penting Bapak itu jaga kesehatan Mas. Tapi Bapak itu masalah kesehatan nomor satu, ibadah nomor satu ya. Menurut saya ya intinya kami berdoa yang terbaik aja agar Bapak doa dari keluarganya Bapak terwujud gitu aja. Amin. Allah. Depon Mas Casper, matur suwun atas informasinya. Saya jadi tahu lebih banyak tentang Bapak Ganjar Pranowo. Ini berhubung udah capek berdiri ini. Saya mohon pamit nggih. Nitip 1%. Nanti kalau ketemu Pak Ganjar, nitip salam nggih. Tadi ada fansnya dari Klaten, dari Ucup Klaten gitu nggih. Oh iya. Dari Ucup nggih. Dari Ucup Klaten. Oh, Ucup Klaten iya. Tadi dicari fansnya, fans beratnya. Oh iya, siap. Klaten gitu. Oke, siap. Ampun kesupen nggih. Nggih. Ucup Klaten gitu nggih. UCUP KLATEN. Fans berat. Iya. Moga-moga Pak. Mas. Kamu ini Mas. Lagi nang boten ngertos Pak kula keturunan ya, Pak.